Gua lagi nunggu ojol. Di seberang jalan ada orang jelek yang mencurigakan. Firasat buruk nih, gua harus cepat pergi dari sini. Hah? Mbak itu pergi kelupaan tasnya. Gua harus kasihin. Mbak, tunggu. Hah? Tuh kan bener orang jahat. Tunggu. Kenapa dia lari sih? Awas aja, sekarang gua hantuin dia. Hah? Gara-gara lu gua ketabrak mobil. Aku cuma mau balikin tas Mbak yang ketinggalan. Hah? Maaf, sudah berprasangka buruk, tolong maaf. Bocil ini lagi main skuter di taman, tapi tiba-tiba dia datangin cewek dan dia minta disuapin snack kentang. Karena si bocil bilang setiap 1 kali gigitan snack itu, maka usianya akan bertambah 8 tahun. Dan bener nih, baru aja ditinggal sebentar, bocil itu udah jadi dewasa. Dia pun datang minta disuapin snack kentang lagi, yang membuat cewek ini penasaran selanjutnya jadi apa lagi ya. Eits, sebelum lanjut, yang suka makan coklat, like dan subscribe ya. Terus komen aku suka. Yang nggak suka, kalian sukanya makan apa guys? Tiba-tiba bocil itu datang lagi dan badannya udah semakin besar. Akhirnya cewek ini pun kasih aja cikinya ke bocil itu biar dia nggak diganggu lagi karena dia masih punya snack kentang yang warna biru. Ibu-ibu petugas kebersihan ini dimarahin sama Pak Satpam. Soalnya dia aneh banget. Tiap hari dia selalu ke sekolahan ini dan selalu ngintip-ngintip. Satpamnya sampai kesel dan curiga. Ibu itu langsung diusir. Nah, kebetulan salah satu guru yang ngajar di situ ngeliat dan ngebelain ibu ini. Bahkan dia juga nawarin makanan nih. Tapi ternyata si ibunya nggak mau. Dia nggak lapar katanya. Si ibu cuma minta supaya dia dibolehin berada di dekat sekolahan itu. Cukup dari luar aja kok. Sampai akhirnya ibu ini udah berhasil nemuin apa yang dia cari, dikasih tanda X. Besokannya dia bawa nih anaknya ke situ. Si ibu naruh beberapa tumpuk batu di bekas tanda X kemarin, dia jadiin meja. Terus dia keluarin juga buku pelajaran untuk anaknya ini. Ternyata dari kemarin si ibu tuh bukannya ngintip, tapi dia nyari posisi yang bisa kedengeran suara guru yang ngajar di dalam. Walau nggak bisa bersekolah, tapi anak ini masih punya semangat belajar yang tinggi. Banyak bersyukur dan belajar yang rajin ya guys. Ibu Sultan ini nyari anaknya yang hilang guys, tapi petunjuk yang dia punya cuma foto ini. Pas anaknya kecil rambutnya kusut banget. Nah, ada 2 kandidat yang sama-sama ngaku kalau mereka si putri yang hilang. Akhirnya Ibu Sultan ini ngadain kompetisi. Pertama mereka harus lomba lari, dan walau cuacanya panas, rambut gadis baju oranye ini sih tetap slay guys. Kedua mereka harus naik ojol, dan masih ya si baju oranye tetap slay, padahal gadis satunya udah kusut banget rambutnya. Ketiga mereka harus makan sate, banyak banget kan nih asapnya. Si baju oranye selalu slay ya guys, yang satunya sih udah kusut banget dah. Dibandingin sama foto masa kecil, sebenarnya cewek yang kusut ini lebih mirip guys. Eits, tapi si ibu tahu kalau cewek slay ini anaknya yang asli. Karena waktu kecil rambutnya emang kusut, tapi si ibu udah biasain pakai sampo yang bagus guys. Dan dia pakai sampai dewasa, makanya rambutnya slay, nggak kusut lagi. Yeay, si ibu sultan akhirnya berhasil deh nemuin putri yang dia cari. Bocil ini pura-pura jadi zombie untuk menyelamatkan diri karena orang-orang di desa itu udah berubah jadi zombie semua. Seorang zombie wanita datang mendekati pria ini. Karena ada darah di wajahnya, zombie itu ngira kalau pria ini juga udah berubah jadi zombie. Sementara itu di sana juga ada seorang raja zombie yang mengawasi mereka dari atas tiang listrik. Ngelihat cara pria ini jalan, si raja zombie percaya kalau itu bukan manusia. Raja zombie juga mengawasi bocil ini. Karena bocil itu diem aja, raja zombie langsung turun dan mendekat ke arah wajahnya. Bocil ini udah panik, dia terpaksa makan daging mentah. Ngeliat itu, si raja zombie jadi percaya dan dia mengeluarkan suara yang kenceng banget. Dengar itu, pria ini panik, dia malah lari kabur dari sana. Para pasukan zombie yang lihat langsung mengejar pria itu. Karena nggak ada cara lain, pria ini nekat masuk ke dalam sebuah lubang. Dari atas, raja zombie ini ngelempar sepotong daging mentah buat mastiin kalau dia beneran zombie apa manusia. Tapi pria ini nggak mau makan. Raja zombie marah, dia ikut masuk ke dalam lubang bersama pria itu. Wanita ini terkejut karena tangannya bisa menembus sebuah mobil. Bahkan dirinya bisa masuk tanpa harus membuka pintunya. Ternyata sebenarnya wanita itu sudah meninggoy. Namun dirinya tidak ingat dengan kejadian yang membuatnya kehilangan nyawa. Sehingga wanita itu tidak tahu siapa pelakunya. Karena matinya penasaran, wanita itu pun memutuskan untuk mengikuti polisi agar bisa menyelidiki kasus tersebut. Pertama, mereka mendatangi rumah sahabat wanita itu, namun tidak ada yang mencurigakan. Sahabatnya itu malah
malah terlihat sangat terpukul karena merasa kehilangan. Polisi lalu mendatangi mantan pacar wanita itu, tetapi hasilnya juga nihil. Tiba-tiba wanita itu kini mulai bisa menyentuh benda-benda termasuk mantan pacarnya. Tapi karena polisi belum menemukan pelakunya, wanita itu pun nekat menyelidikinya sendiri. Saat melihat barang bukti, wanita itu terkejut karena menemukan fakta bahwa cambuk yang ada di TKP sama dengan milik sahabatnya. Waduh, jangan-jangan sahabatnya sendiri yang tega melakukan hal itu. Mia, Sally tantang kau lomba menyanyi. Mia bisa menyanyi, siapa takut Sally? Teman gak tahu diri, nikung teman sendiri. Punya kawan kok gini, mikir diri sendiri. Kata cuma temanan, nyatanya pacaran. Ya sudah, biarlah mereka bahagia. Dulu bilang setia, sekarang menunggu. Cewek ini baru meninggal tapi arwahnya belum tenang, soalnya dia kepikiran sama sahabatnya. Sahabatnya malah santuy aja makan mie, gak kelihatan sedih sama sekali. Katanya ngapain nyedihin orang yang udah meninggal, dia gak peduli. Padahal mereka tuh dulu bestie banget, sampai foto barengnya aja dijadiin wallpaper handphone. Sekarang bestinya ini udah punya teman baru, wallpapernya juga diganti. Arwah cewek ini agak sedih ngeliat sahabatnya kok udah lupa ya sama dia. Bisa seneng-seneng ngerayain ultah temen yang baru. Ya walau nyesek, cewek ini ngerasa tenang karena bestinya ternyata gak kesepian. Dia akhirnya bisa pergi ninggalin dunia ini. Di saat arwah sahabatnya itu udah gak ada, baru deh cewek ini nangis. Selama ini ternyata dia bisa lihat arwah sahabatnya itu. Makanya dia selalu pura-pura happy, nunjukin kalau dia gak kesepian, bisa punya teman baru. Biar arwah bestinya ini gak khawatir dan bisa pergi dengan tenang. Mau nyuri apa lagi ya? Kenapa dia ngeliatin aku terus? Nah, ini harganya berapa? Yuta, kamu kenapa? Apa jangan-jangan mereka tahu aku mau nyuri? Maafin aku janji gak akan nyuri lagi. Selamat ulang tahun. Ya ampun teman-teman. Semoga panjang umur ya. Jadi terharu. Silakan lilinnya dipiu Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Aku kira buat aku. Enak aja, orang ini buat Pak Guru. Jadi malu. Permisi. Sorry, aku udah punya cowok. Permisi, kota Sakura di mana ya? Aku juga mau ke sana. Aku bisa ikut nggak? Ya udah, yuk. Anu, bisa aku ikut juga ke kota Sakura? Sorry, ye. Santi dan Fadli bermain petak umpet di rumah tua di pinggir desa. Kamu kok pinter banget sih nyarinya, Fat? Aku tahu setiap sudut rumah ini, San. Santi pulang ke rumah, ibunya tampak khawatir. Santi, dari mana saja kamu? Main sama Fadli di rumah tua ujung jalan, Bu. Ibunya marah, melarang Santi pergi ke sana lagi tanpa alasan jelas. Keesokan harinya, desa gempar. Polisi menemukan jasad anak kecil di sumur tua. Santi terkejut melihat jasad itu adalah Fadli. Di balik kerumunan, Fadli melambaikan tangan ke arah Santi. Terima kasih, Santi, sudah bermain bersamaku. Rina tiba-tiba rindu masakan ibu. Ia pulang tanpa memberitahunya. Ibu menyambutnya dengan semangkuk makanan. Makan, Nak. Ibu baru masak. Rina lahap menghabiskan makanan yang disajikan ibunya. Ibu pakai resep apa? Makanannya enak banget. Ibu hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Pagi berikutnya, Rina ingin lagi makanan yang dibuat ibunya semalam. Tapi stok makanannya sudah habis. Rina mencium bau busuk di belakang rumah. Ia menemukan sumur di belakang rumahnya. Saat ia melihat ke dalam sumur, ia terkejut melihat kepala ayahnya. Rina muntah, ia teringat tulang makanan yang dikunyahnya tadi malam. Yang kamu makan semalam itu daging ayahmu, Nak. Stop. Tolong Pak Polisi, anak saya kecelakaan. Hah? Ayo Bu, antar saya ke sana. Itu Pak Polisi, tolong bantu anak saya. Anak itu beneran kecelakaan. Mama saya masih di sana, Pak Polisi. Itu kan ibu yang tadi melapor. Lebih baik aku rawat saja anak ini. Kayuta, ternyata dia punya cewek lain. Tega sekali. Hai, Nyam. Kayuta, kok ada dua? Berarti yang itu siapa? Itu saudara kembar aku. Makanya ditanya, jangan main kabur. Apa kita udahan? Kok kamu masih nanya? Pendengarmu
Tasya, kenapa kamu cantik banget sih? Lah, kenapa dia lihat ke kamera? Kamu kira aku bodoh, Parel?